Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga bagi jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah masing-masing karena situasi belum bisa membuat kita dapat berkumpul di tempat ini. Hari ini kita bersama-sama sedang memperingati Hari Jumat Agung. Saya mengajak kita sekalian bersama, kita akan berdiri. Mari kita berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita hari ini, Jumat Agung 2 April 2021, kita awali dengan suatu pengakuan.
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama gerejanya di berbagai tempat dan di sepanjang masa kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita bersama-sama sedang memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia yang sudah berkorban, bahkan mati di atas kayu salib. Bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sejakku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Biarlah suara wanita lebih dahulu katakan melalui pujian ini, Dia Yesus telah mati. Dia Yesus kami percaya Tuhan, Engkau mati bagi kami. Dia Engkau menjadi Tuhan yang menyelamatkan akan jiwa kami. Biarlah Engkau terima segala pujian kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas akan kasih Tuhan. Biarlah kita yang pria pun akan berkata, Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Dan bersama kita nyanyikan dengan berdiri, katakan segala puji bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama. Biarlah dengan suara yang lebih keras kita berkata bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta. Saya rindu kita menyanyi dengan lebih bersorak. Bagi Dia segala puji kemuliaan baginya. Bagi Tuhan, Engkau mendengar seru kami. Engkau mendengar ketika kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau mati bagiku, Engkau mati bagi mereka, Engkau mati bagi kami yang percaya kepadamu. Haleluya. Selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Setiap orang bersyukur kepada Tuhan. Kalau Dia mau mati bagi kita, Dia mau mati bagi kita, bukan karena salah dan dosanya, tetapi karena pengorbanannya yang sungguh mulia. Untuk menyelamatkan kita, Dia harus bayar harga. Hari ini kita tidak di sekitar salib itu, tetapi salib itu sedang ada di dalam hatiku dan hatimu. Katakan dengan lembut, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah Tuhan kehadiran kami dalam ibadah ini. Ketika di sekitar meja perjamuan kudus yang akan kami nikmati dengan roti dan anggur yang sudah Tuhan siapkan melalui gereja-Mu. Biarlah hari istimewa ini memberikan berkat dan sukacita bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan amin. Karena salib-Mu, kita percaya hanya Kau Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan kita mau bersama-sama katakan, Tuhan, aku bersyukur Engkau memberikan kemenangan kepadaku. Haleluya. Mari kita katakan melalui pujian ini, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa Surgawi, siapakah kami sehingga Engkau memandang diri kami ini? Kami orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak satu titik pun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Baik masa lalu kami ketika kami kecil, kami remaja, rumah tangga, hingga saatnya kami sekarang ada. Bahkan ada yang sudah berumah tangga dan memiliki anak-anak yang berkeluarga juga. Perjalanan hidup sampai detik ini Tuhan, pasti Tuhan kami sering berbuat yang salah. Kami jatuh dalam dosa dan kami mengulang dosa-dosa dan dosa yang sama lagi. Setiap pribadi berhak untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Apa yang bisa saya dan saudara tutupi di hadapan Tuhan? Biarlah hanya firman-Mu yang berbicara dan kami dengar, yang menegur dan meneguhkan kami. Bukan tangan-Mu yang bergerak untuk mendisiplin hidup kami supaya tidak berbuat dosa lagi dari sekarang. Salib itu lambang kutuk. Salib itu sudah menanggung dosa-dosa kami. Kematian-Mu untuk memberikan kepada kami kehidupan. Tuhan, mari Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami dengar firman-Mu dan kami menang. Katakan referen pujian ini, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan berbicara melalui firman-Mu, dan itulah yang meneguhkan dan menguatkan kami, yang membimbing dan menghibur kami, yang senantiasa menuntun kami kepada kebenaran. Berbicara melalui hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan menghidupi firman di dalam setiap pribadi kami. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang di rumah pun akan mengikuti ibadah kita ini dengan penuh sikap hormat. Jangan sambil makan, jangan sambil beraktivitas yang lain, kecuali duduklah diam, dengar firman Tuhan, alami kuasanya. Sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya sapa kita sekali lagi dengan salam penuh pengharapan. Shalom. Haleluya. Setia sampai mati. Ucapkan sama-sama, setia sampai mati. Namanya setia tidak mudah. Betul? Makanya saya dulu tidak tahu. Nama lama saya T. Tiam Chong, tapi diganti jadi Setiawan. Konon katanya, ini Pak Jensen atau teman-teman yang bisa Mandarin ngerti. Konon katanya Chong itu tidak jauh-jauh dari itu. Betul ya? Doakan saya tetap setia sampai mati. Saya berdoa juga Bapak Ibu Saudara punya nama masing-masing, dan namamu akan tercatat di surga karena hidupmu setia sampai mati. Ada amin? Ya, yang setia sampai mati, lambaikan tanganmu yang berkomitmen. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang di rumah pun saya percaya Bapak Ibu Saudara akan bertekad, saya pun mau Pak. Berarti khotbahnya cukup sampai di sini, amin. Karena sudah komitmen ya, sudah setia. Tapi masih jam 9, oke, lebih 16 menit ya. Kita harus langkah lebih lanjut supaya kita lebih teguh hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang menarik dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Bersama-sama dengan bersuara kita katakan firman Tuhan ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setia itu artinya apa? Yang pertama dikatakan berpegang teguh pada janji, pada pendirian. Ini setia. Ketika kita berkata, aku mau setia, ya pegang teguh janjimu. Engkau mau setia sampai mati, tangan kita dilambaikan. Jangan pernah ingkari janji. Merpati tidak pernah ingkar janji. Itu judul lagu, judul film. Kita masing-masing juga tidak akan pernah ingkar janji. Apapun yang akan kita alami, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Pendirian kita teguh, tidak gampang goyah, setia kepada Tuhan. Sama juga dengan gerejanya, sama juga dengan keluarganya. Masing-masing kita berkata, aku tetap setia. Pegang teguh, pendirianmu teguh. Sudah menjadi bagian keluarga, komitmen, setia sampai mati. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Itu janji suami istri. Setia dengan Tuhan di dalam gerejanya, berkomitmen sampai kapanpun. GKBJ tetap di hatiku. Ada amin? GKBJ tetap ada di hatiku.
Kalaupun pindah kota orang setia mesti carinya GKBJ ada enggak? Iya, luar biasa itu ya. Paling tidak kita hari ini tidak usah pindah kota, tetapi kalaupun kita sekarang ini mungkin pindah rumah, saya tahu di sini tuh ada orang-orang ya yang datang dari Kenjeran sampai sini. Dari mana Pak Sony itu, Pondok Chandra yang ke sana ya, sampai di sini. Wow, luar biasa. Dari jauh padahal di gereja dekatnya ada, tetapi kenapa masih tetap di sini? Tidak bisa saya sebut satu-satu, tetapi di sini orang-orang setia kepada Tuhan. Gedung gereja belum punya, tetapi kita tetap datang kepada Tuhan di gerejanya. Ini orang-orang yang bukan oportunis. Kalau nanti satu hari kita menjadi saksi sejarah, kita bisa masuk
Oh haleluya. Oh haleluya. Saudara yakin ada hidup kekal? Kenapa kita yakin? Kenapa kita yakin? Sudah? Sudah berpindah dari maut. Kenapa kita yakin? Karena Tuhan yang mengajarkannya kepada kita bahwa hidup kekal itu tidak ada di tempat lain dan bukan ada di dalam diri siapapun juga. Hanya Yesus Kristus. Kenapa saya saudara paksa untuk berdiri? Saudara memang tidak mudah. Saya tahu ketika kita disuruh berdiri saudaraku, dan kita disuruh duduk, kita disuruh berdiri, kita disuruh duduk, itu hal kecil. Tetapi ketika kita nikmati ini sedang mengajarkan firman, dengar firman sambil berdiri begini saudaraku, ini sebenarnya kebiasaan orang Yahudi pada zaman Yesus mengajar. Bukan seperti sekarang kebalikan. Kalau sekarang ini yang mengajar berdiri, yang diajar duduk. Kalau zaman Yesus yang diajar itu pada berdiri, yang mengajar itu duduk. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Indah ya. Tidak bosan ya, tidak ngantuk. Karena tadi kalau dibiarkan terus kita bisa tertidur saudara. Kenapa kita mau berkomitmen? Aku mau yakin percaya hidup kekal. Saudara, hari ini gampang orang itu sudah terintimidasi. Gampang hari ini orang kedoktrin. Kenapa? Sampai ada orang wanita saudaraku relatif masih muda, bawa pistol nekat masuk markas besar Polri. Kemudian dia acungkan pistol dengan begitu bangganya supaya siap untuk ditembak mati. Karena dia punya satu doktrin dengan satu pemahaman apa, yang tingkat ISIS itu hanya dengan nantinya mati syahid. Konon katanya begini pengajarannya, tidak perlu didengar dan diikuti. Kenapa? Karena kamu besok nak mati syahid dengan cara-cara yang ekstrim begini, radikal begini. Besok nak kamu mati, buka mata, kamu disambut sama 7 bidadari. Wah, cantik-cantik katanya bidadari ini. Saudaraku, nanti kamu akan dapat tempat. Baik kamu maupun pasanganmu sampai anak-anakmu, keluargamu. Wah, doktrin kayak begini saudaraku. Pembodohan yang luar biasa. Dan ngeri, semua agama tidak ada yang mengajarkan sesuatu yang konyol begini. Tapi ada orang yang suka. Kok bisa? Sementara diajar namanya percaya Yesus, hidup kekal, penyelamat, Yesus mati, Yesus hidup untuk kita, diulang-ulang. Saudara, begitu kita begitu menjadi lemah, tidak kuat iman kita. Terakhir, bagaimana caranya agar kita menjadi setia, saudaraku? Saudaraku, saya ringkas dengan 2 hal. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita menjadi setia? Mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Katakan bersama saya, mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Apa siap saudara? Saudara sudah berdiri loh. Saudara yakin hidup kekal. Saudara harus lakukan ini. Mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Matius 10:37 keras berkata begini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya bukan tidak boleh mengasihi. Bahkan ekstrim kata ayat ini mungkin kita bisa salah tafsirkan, berkata diajarkan untuk membenci bapak ibunya, membenci saudaranya bagi Kristus. Saudara, kata itu tidak secara harfiah diartikan, tetapi lebih kepada maknanya bahwa ketika kita mau mengalami kesetiaan, mari kita miliki mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Saudara,
kalau di hadapan kita disuruh milih. Pilih keselamatan dalam Yesus Kristus atau pilih pasangan hidup. Pilih keselamatan dalam Yesus Kristus atau pilih kenaikan pangkat. Dua pilihan itu saudaraku, kalau kita boleh milih, dipilih dua-dua. Tapi kita kadang-kadang dihadapkan, kalau pilih pasangan hidup, tinggalkan imanmu kepada Yesus. Kalau pilih kenaikan pangkat, tinggalkan imanmu kepada Yesus Kristus. Saudara, sekian orang banyak yang gagal. Dan jangan kita sekarang jadi lemah. Dan kita merasa dilemahkan. Kok ada orang-orang yang lebih pilih yang lain daripada keselamatan Yesus. Padahal Yesus dikatakan dalam ayat ini harus lebih dari segala-galanya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Kenapa? Karena kita diajar untuk kita mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Ini yang mutlak. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus manusia adalah inti kebenaran pengajarannya. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak terbantahkan, supaya kita sebagai umat percaya tidak sia-sia mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat manusia, dan kita menerima anugerah keselamatan abadi, bukan kematian kekal. Saudara, hal yang kedua secara ringkas juga kita melihat ini yang harus dilakukan. Menyangkal diri sendiri. Menyangkal diri sendiri. Saudara, menyangkal diri itu, ini hal yang disuruh menyangkal diri tidak mampu, saudaraku. Bukan karena dia tidak mampu sebenarnya, tetapi dia tidak mau. Apa kata firman Tuhan dalam Injil Matius 10 ayat 38, dikatakan oleh firman-Nya demikian. Bolehkah mengucapkan bersama saya dengan bersuara, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi selain kita menempatkan Kristus di atas segala-galanya, kita sekarang yang kedua juga harus pikul salib. Menyangkal diri. Saudaraku, orang Kristen yang bertobat melalui Injil murahan, menarik ya ungkapan ayat kalimat daripada seorang pengkhotbah ini, saudaraku. Orang Kristen yang bertobat melalui Injil murahan, namanya Injil murahan itu tanpa salib, akan sulit bertahan saat menghadapi goncangan dan kesulitan hidup yang harus dihadapi sebagai murid Kristus. Saya ulang sekali lagi. Orang Kristen yang bertobat melalui Injil murahan tanpa salib. Saudara bertobat, tetapi pertobatanmu itu tidak dipandang oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tanpa salib. Ini Injil murahan. Makanya saya ketika baca-baca, saudaraku, ada hal yang sangat sangat betul-betul mengingatkan saya. Ternyata jangan dibiasakan sekarang ini kita dalam pengertian mengajarkan sesuatu yang namanya Injil murahan. Injil murahan itu begini loh. Percaya Yesus, selamat. Titik. Hidupmu sudah di dalam Tuhan, bahagia, damai sejahtera. Titik. Ini Injil murahan. Kenapa dikatakan dengan istilahnya Injil murahan? Karena sebenarnya kita tidak pernah berani dan mau siap untuk pikul salib. Hari ini kita tidak menghadapi salib yang namanya penderitaan sampai tingkat pada nyawa kita. Enggak. Umumnya tidak. Salib-salib kita itu masih salib-salib yang lain, saudara. Tapi kalau dikatakan Injil murahan, hanya kita menjadi orang yang mau mengalami kehidupan kekal tetapi tidak pernah mau pikul salib, tidak pernah mau menyangkal diri. Jadi orang Kristen akhirnya, saudaraku, kita benar-benar orang Kristen yang belum dikatakan memiliki iman yang sejati, iman yang murni. Karena kalimat yang berikutnya itu
banyak dialami. Sulit bertahan, saudaraku, menghadapi goncangan dan kesulitan hidup yang harus dihadapi sebagai murid Kristus. Saudaraku, terakhir ayat saya berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita. Bukan cuma pikul salib, menyangkal diri, tetapi benar-benar mati di atas kayu salib. Menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya harus pinjam Bu Elok sama Talita Jevanda. Ketika dalam sebuah kesempatan saya itu mempersiapkan ini, tiba-tiba Bu Elok kirim kepada saya satu gambar dan bahkan video. Saudaraku, ketika video itu diputar, saya sebut seorang almarhum Bapak Sony Jeffrey Kalalo itu sahabatku. Saya ditinggal jemaat pulang lebih dulu ke Tuhan itu sudah banyak. Tapi sahabatku yang satu ini saya tidak bisa makan, saudaraku. Ketika dikasih tahu Pak Sony dirawat di rumah sakit kena kanker. Saya sudah di depan saya itu piring makan. Saya tidak bisa makan. Kami sekeluarga itu sampai bertanya-tanya, Pak Sony meninggal, Pak? Pak Sony meninggal? Iya. Air mataku tidak mengalir. Kagetnya saya tidak bisa menangis. Kenapa? Dia di sini. Dia ikut GKBJ. Dia setia sampai mati. Daripada saya ambil cerita tentang tokoh-tokoh yang tidak pernah dikenal, daripada saya cerita tentang orang lain yang Bapak Ibu Saudara juga tidak pernah melihat, lebih baik izinkan saya, Bu Elok dan Jevanda. Ini di saat beliau saat-saat mau pulang ya, betul ya. Bapa, Engkau sungguh baik, Bu Elok nyanyi di sampingnya. Sebelumnya ada lagu hati yang gembira, adalah obat yang manjur, Pak Sony dengan suara Jevanda, suara Bu Elok yang nyanyi, mereka sampai titik yang demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti mau minta suaranya atau videonya, mereka punya. Dan ketika diputar saya jujur saja Bu Elok, baru berani buka tadi pagi. Kemarin dikirim saya tidak tega. Karena seminggu sebelum beliau berpulang itu kami bersama dengan Pak Hendra Tirta dan Bu Yeti. Kami datang, Pak Sony sangat mengejutkan, kondisinya sudah sangat kurus sekali. Sebelum di rumah sakit ya. Saudaraku, tidak gampang setia sampai akhir itu, tidak gampang. Setia sampai mati, tidak mudah. Tapi ini saudara kita. Ini hamba Tuhan di antara kita yang pernah melayani bersama. Inilah ayat yang terakhir yang saya berikan kepada beliau. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Istrinya bernyanyi dan disuruh terus nyanyi lagi. Nyanyi terus. Bapak, Engkau sungguh baik, kanker menggerogoti tubuh orang. Kematian pasti sudah ada di hadapannya, beliau pasti tahu. Perpisahan kekal pasti harus terjadi. Tapi masih berani berkata, Bapak, Engkau sungguh baik. Sampai dalam kesaksian yang tertulis, Bu Elok berani berkata dengan kejujurannya, saya belum tentu mampu, Pak. Sama Bu, saya pun belum tentu mampu. Bapak, Ibu, Saudara di sini belum tentu juga mampu. Tapi kalau hari ini kita sudah dengar firman Tuhan ini, kita harus tetap berkata, aku tetap mau setia. Setia sampai mati. Jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Dia. Tuhan berkati kita sekalian. Mari Stephen maju ke depan.
Dan kita akan nyanyikan pujian kita. Seperti wanita mengurapimu. Siapkan dirimu masuk dalam perjamuan kudus. Sampai akhir aku menutup mata. Aku tetap mau setia. Menanti janji Tuhan. Tidak mengingkari janji kita kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu. Mari kita nyanyikan bersama. Kita berdiri. Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Inilah Tuhan kami sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah masing-masing kita mawas diri. Sekian puluh bahkan ratus kali kita ini sudah mengikuti perjamuan kudus. Setelah kita boleh dikuatkan, disegarkan melalui firman dan perjamuan ini, apakah kita masih akan kembali mengingkari kesetiaan kita kepada Tuhan? Yesus jelas Dia adalah Allah yang setia. Dia penyelamat. Dia yang memberikan hidup yang kekal. Dua hal yang harus dilakukan. Mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Siap untuk kita pikul salib, sangkal di diri. Tidak kompromi lagi dengan dosa dan dosa. Mari kita mawas diri. Berdoa secara pribadi di hari Jumat Agung ini. Sebelum kita akan melakukan perjamuan kudus ini, mari bertekad di hadapan Tuhan. Sampah-sampah pikiran yang penuh dengan kejahatan dan dosa, sampah-sampah dalam hati yang dipenuhi dengan kebencian, amarah, sakit hati, kita bersihkan semua. Karena di sekitar salib itu kita berlutut, kita berdiri dan kita menyerahkan. Biarlah Tuhan Kau yang menerima setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau melakukan perjamuan ini bersama-sama. Layakkan kami, layakkan hamba-Mu. Mampukan untuk menyampaikannya dan melayankannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lihatlah, roti dan anggur ini sudah siap bagi kita sekalian. Biarlah kita akan buka roti lebih dahulu. Ingatlah pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah akan hal ini menjadi peringatan akan aku. Dan kemudian sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan air anggur dan berkata, air anggur yang dicurahkan ini mengingatkan darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah akan hal ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela datang di tengah dunia, hidup melayani dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus akan diriku dan dirimu, menghapus dosa kita semua. Mari sebelum kita melakukan bersama, dari tempatnya bolehkah Ibu Arum Susanti mewakili jemaat berdoa untuk kita semua dengan suara yang keras. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Amin. Mari kita angkat sambil ingat dan percaya roti ini, bahwa karena Allah mengasihi kita, telah menyerahkan Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Manusia yang adalah Putra Allah, untuk datang di tengah dunia mempersekutukan kembali persekutuan damai antara Allah dengan kita. Mari kita makan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa dibalik lebih dahulu, kemudian kita baru buka. Mari kita akan angkat air anggur ini sambil ingat dan percaya karena Allah mengasihi kita sekalian. Di hari Jumat Agung ini, darah yang mengalir itu telah memeteraikan perjanjian damai antara Allah dengan kita. Mari kita minum dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan pujian syukur. Ucapkan pujian syukur. Bersyukur atas kasih karunia-Nya. Bersyukur atas berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Sebentar kami akan mengakhiri akan ibadah Jumat Agung ini. Kami pulang dengan sebuah keyakinan diri kami
bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus Sang Anak Allah yang menjadi manusia sama seperti kami dan rela mati di atas kayu salib untuk memberikan kami hidup. Dan biarlah aku percaya Tuhan, hari ini bersama jemaat-Mu yang berkumpul maupun mereka yang ada di rumah masing-masing, biarlah kami semakin melekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan perjalanan pulang kami selepas daripada ibadah ini kepada Tuhan yang melindungi kami. Biarlah di era pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang belum berakhir, baik di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia dan di dunia, kami tetap mensyukuri Tuhan kalau kami boleh dalam keadaan yang baik dan sehat. Biarlah kami tetap bekerja dengan menjaga diri, menjaga protokol kesehatan yang benar, disiplin. Dan kami minggu yang akan datang, kami boleh merayakan hari Paskah dalam ibadah kami pada hari Minggu 4 April nanti. Dan berkati kami semua, dan biarlah Tuhan beserta dengan kami. Kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah persembahan kami yang akan kami kumpulkan diberkati oleh Tuhan melalui gereja-Mu yang dipakai untuk pelayanan, dan kepada kami yang memberikannya, baik melalui tempat ini maupun juga melalui rekening bank gereja, diberkati semua. Terima berkat-Nya. Jemaat terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan pulanglah membawa kekuatan iman, sukacita, damai Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Silakan.